Meskipun dalam suasana pandemi yang saat ini sedang kita alami, termasuk di Jakarta, insan pers terus bertugas, terus mengambil peran walaupun harus meninggalkan interaksi bersama keluarga untuk memastikan bahwa kita semua, seluruh masyarakat, mendapatkan pemberitaan yang aktual, up to date, dan terpercaya. Sebuah tim kecil yang akan bekerja untuk menerjemahkan dalam bentuk program dan bekerja sama dengan Pemda. Jadi kemarin juga dengan Pak Basuki kita sudah bicarakan, tapi kita sama-sama menunggu. Tim kita belum mau bekerja sebelum keputusan dari KPU itu resmi. Pengumuman dari ITDP bahwa Jakarta menjadi kota terbaik dunia dalam hal transportation, sustainability transportation, transportasi yang berkelanjutan. Kita patut bersyukur bahwa ada penghargaan seperti itu. Tapi penghargaan itu biasanya comparable ya dibandingkan dengan kota-kota crowded lainnya di dunia, dan in comparison Jakarta terpilih sebagai yang terbaik. Tapi bukan berarti terbaik itu selalu absolut. Hanya memang COVID-19 ini rupanya dalam tanda kutip ya memberikan berkah juga. Kemacetan tidak seperti sebelum COVID-19. Relatively memang masih ada kemacetan, tetapi tidak seburuk ketika COVID-19 belum ada. Tetapi problem Jakarta memang adalah di jumlah kendaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana menggeser pengguna kendaraan pribadi misalnya ke transportasi atau moda transportasi umum. Tidak bisa penghargaan yang diraih hari ini adalah kerja kemarin, kerja keras yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam rangka meletakkan fondasi transportasi publik yang akhirnya hari ini bisa dilakukan inovasi oleh Pak Anies. Jadi Pak Anies ini kan sebetulnya adalah melakukan inovasi atas dasar fondasi yang diletakkan oleh pemerintah sebelumnya. Sistem pemerintahan kita berkelanjutan. Ya tentunya apa yang dikerjakan oleh para pendahulunya dari Bang Yos saat itu meletakkan fondasi transportasi publik yaitu busway yang saat itu juga luar biasa penolakan warga Jakarta. Alhamdulillah hari ini bisa kita rasakan. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak lepas dari kritikan oleh PDI Perjuangan. Hal tersebut bukan hal aneh. Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan selalu salah bagi PDIP. Bahkan saat menerima penghargaan bagi PDIP, Anies selalu salah. Apapun tudingannya karena memang posisi PDIP yang sebagai oposisi. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan, meski mendapat banyak penghargaan, itu tidak pernah betul. Logika oposisi pasti begitu. Apa yang dilakukan sampai hari ini belum ada action apa-apa? Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum menyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. DKI Jakarta terus menjadikan barometer dalam pelayanan sistem teknologi terkini, membuat sistem aplikasi kota cerdas atau Smart City, memberikan pelayanan yang efektif, cepat, dan mudah. Terima kasih atas kolaborasi LKPP RI selama ini. Kita berharap bisa terus kembangkan dan mendorong lebih luas keterlibatan warga. Dengan pendekatan pembangunan seperti ini, harapannya dapat mencapai tujuan kita, keadilan sosial. Kedua, Gubernur terpopuler. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan sebagai Gubernur terpopuler di media digital 2020. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga meraih penghargaan sebagai pemerintah provinsi terpopuler di media digital 2020. Kedua penghargaan itu didapatkannya dalam acara Anugerah Humas Indonesia. Informasi tersebut diunggah oleh Anies Baswedan dalam akun Instagramnya Anies Baswedan. Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta menjadi pemenang Anugerah Humas Indonesia
kategori pemerintah provinsi terpopuler di media digital 2020 dan pemenang Anugerah Humas Indonesia kategori gubernur terpopuler di media digital 2020. Anugerah Humas Indonesia 2020 adalah kompetisi kinerja humas pemerintah, Government Public Relation di kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN, anak BUMN, dan BUMD se-Indonesia. AHI 2020 adalah barometer pencapaian tertinggi kinerja Departemen Biro Bagian Humas Dinas Kominfo. Keseluruhan penghargaan berbasis penilaian jumlah exposure positif tertinggi di media online. Kategori khusus ini, Humas Indonesia bekerja sama dengan KZ Digital Indonesia melakukan monitoring pemberitaan ratusan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMD, yaitu di 6.831 media online lokal, 904 media online nasional, dan 2.218 media online internasional, serta media sosial sepanjang semester 1 Januari sampai 30 September 2020. Pandemi COVID-19 memang penuh tantangan, tapi juga membuka peluang, terutama bagi yang bisa berinteraksi melalui media digital. Hari ini bisa ada ribuan orang ikut satu acara tanpa perlu sewa gedung, semuanya virtual. Pada tahun 2019, Anies juga mengadakan sejumlah kegiatan kebudayaan. Anies mengaku telah menggelar beberapa festival budaya dari tingkat lokal hingga internasional, seperti misalnya Chipfest, Jakarta International Photo Festival yang digelar untuk pertama kalinya, Jakarta International Folklore Festival 2019, Musik Tepi Barat, Jakarta Muharram Festival, Dapur Kurban DKI, hingga seni mural. 5. Revitalisasi trotoar. Anies pun mengaku telah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km selama 2 tahun menjabat. Pembangunan itu disebut akan memajakan pejalan kaki. Dalam hal penataan trotoar, selama 2 tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta sudah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km. 5. Menyetop pulau reklamasi. Anies menegaskan konsisten menyetop pulau reklamasi. Hal itu disampaikannya dalam tanya jawab tertulis yang dipublikasikan pada 13 Juni 2019. Meskipun begitu, ada beberapa kontroversi. Salah satunya, Anies menerbitkan izin pembangunan atau IMB untuk 1.772 bangunan di Pantai Maju yang merupakan pulau hasil reklamasi. Bahkan, keputusan itu sempat membuat anggota DPRD DKI Jakarta menggulirkan wacana interpelasi dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama angkat bicara. Meskipun begitu, Anies tetap kukuh menghentikan pulau reklamasi. Hal tersebut membuat para taipan marah, sehingga Anies selalu diserang oleh buzzer-buzzer istana dari berbagai sudut. 6. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Meskipun sempat ditolak oleh Forum Seniman Peduli Tim yang mayoritas didominasi oleh pendukung Basuki Cahayapurnama, kemudian Anies meluruskan perihal isu yang akan dibangun Hotel Bintang 5 dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Dan terbukti, sekarang Taman Ismail Marzuki terlihat indah, bahkan membungkam para pengkritiknya, salah satunya dari berbagai pihak pendukung Basuki Cahayapurnama.